나와요. 들어주는 사람이 없으면 반짝하다 말겠네. 건으로 압수할까요? 김가영 씨? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Judge Returns yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah Hanyong menabrak Sang Jin, dia menghampirinya dan mengatakan bahwa dia puas banget sudah membuat Sang Jin itu menjadi seperti itu. Nah, gak lama setelah itu datanglah pihak rumah sakit untuk membawa Sang Jin agar segera diobatin. Dan seluruh bukti-bukti itu sudah dikumpulkan dan juga Sang Jin terbukti bahwa dia itu adalah killer berantai. Bahkan Chulwo itu nggak menyangka kok bisa Hanyong tahu begitu juga dengan bosnya Hanyong. Dia juga heran kenapa Hanyong nih tahu kok si Sang Jin itu adalah sebenarnya killer berantai. Cuma masalahnya kata bosnya Hanyong bahwa dia kan hakim pemula, jadi dia itu nggak dikasih izin untuk mengambil kasus ini lagi gitu karena udah terlalu jauh. By the way, kepala hakim di tempat kerjanya Hanyong yang bernama Baek Isok ini adalah hakim yang benar-benar bersih banget karena dia tuh nggak mau sama sekali dilakukan penyuapan. Dan dia mirip-mirip lah sama Hanyong yang versi sekarang. Makanya ketika dia mendengar Hanyong itu adalah orang yang bersih banget, jadi dia memutuskan untuk bertemu dengan Hanyong pada hari itu setelah dia bertemu dengan orang yang korup yang baru aja dia ngobrol ini, dan nantinya dia juga bakal mengungkap korupsi yang disebabkan sama orang tersebut. 드린 말씀입니다. 뭐요? Gak lama setelah itu datanglah Hanyong dan juga bosnya dia. Kemudian mereka berdua dipersilakan duduk sama Isok. Lalu Isok itu mengatakan kepada Hanyong bahwa dia seneng banget dengan kasus yang udah dipecahkan sama Hanyong, padahal dia masih hakim pemula. Lalu katanya kan Hanyong harus dikasih hadiah, jadi Hanyong meminta untuk tetap menanganin kasusnya si Sang Jin. Dan surprisingly itu diizinkan sama Isok, cuma Hanyong nih hanya sebagai hakim pendamping aja, sedangkan hakim utamanya itu tetap bosnya dia. 재밌네, 이 친구. Ternyata berita tentang Hanyong itu langsung tersebar dan ternyata Kang Shin Jin juga langsung tertarik dengan Hanyong. Tapi sebelum itu dia pengen bertemu dulu dengan mertuanya Hanyong di masa depan di tahun 2035, yaitu Yu Sun Chul. Ternyata si Shin Jin ini juga nggak terlalu suka sama si Sun Chul ini, jadi dia mengatakan bahwa kemampuan hakim-hakim yang ada di perusahaannya Sun Chul itu kayaknya masih di bawah rata-rata. Jadi dia kecewa dengan kasus-kasus yang sedang mereka tanganin dan juga sering banget kalah. Pernyataan Shin Jin yang seperti itu membuat Yu Sun Chul ini agak tersinggung. Jadi dia mengatakan bakal membuktikan bahwa di kasus mereka yang selanjutnya mereka bakal menang. Dan ya pastinya dengan bantuan Shin Jin juga dong tentunya. Setelah dari sana Shin Jin itu puas banget karena dia mengatakan dia sengaja melakukan hal itu kepada Yu Sun Chul agar untuk memberi pelajaran agar Sun Chul tuh nggak semena-mena sama dia. Jadi untuk kasus mereka yang selanjutnya, ya katanya udah menangkan aja lah orang itu, katanya gitu. 죽을 때까지 안전병이 신세라는데? By the way, kasus Sang Jin dilanjutkan dan ternyata dia itu bakal mengalami lumpuh seumur hidup gara-gara kecelakaan yang udah terjadi sama dia. Dan ternyata sebelum hari sidang, Hanyong itu sempat menemui keluarga-keluarga korban dari si Sang Jin itu. Jadi Hanyong mengatakan kepada mereka, mengundang mereka untuk datang ke persidangan pemutusan hukuman yang akan dibacakan pada saat itu juga untuk si Sang Jin. Awalnya mereka semua itu nggak mau, tapi Hanyong meyakinkan mereka bahwa dia bakal memberikan keputusan yang sangat-sangat bijak dan juga adil. Ya udah, makanya di hari H, Hanyong itu sempat memberikan sepatah dua patah kata terkait keputusan bakal dia kasih. Setelah itu dia membacakan keputusan yang sebenarnya itu ditunggu-tunggu sama semua orang di sana, dan ternyata Hanyong membacakan keputusan bahwa dia memberikan hukuman penghilangan nyawa sama Kim Sang Jin. Semua orang di ruangan itu benar-benar senang banget, terutama keluarga korban, karena itu benar-benar setimpal dengan yang harus dirasakan sama si Sang Jin ini. Walaupun Sang Jinnya sendiri nggak terima, tapi seluruh bukti-bukti udah dikumpulkan sama Hanyong dan Sang Jin nggak bisa mengelak lagi. So dia harus menanggung semuanya dengan kondisinya juga yang sekarang. Dia mau marah nggak bisa karena kakinya nggak bisa berjalan lagi.
Setelah sidang selesai, Han Yong itu melihat temennya dia itu berbicara dengan anak buahnya si Shin Jin kan. Terus dilihatlah sama dia, diperhatikan, dan dari sana Han Yong itu berpikir kayaknya temannya ini si Yoon Hyuk udah berkoalisi tuh dengan mereka sejak dahulu. Padahal sebenarnya anak buahnya si Shin Jin, si Jin Han itu nanyain tentang si Han Yong. Setelah itu Han Yong ngikutin Jin Han karena dia pasti bertemu sama Shin Jin. Dan bener aja dong, setelah itu Shin Jin datang dan disitulah Han Yong sudah membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendamnya di masa depan kepada si Shin Jin. Pokoknya dia tidak membiarkan Shin Jin itu berjaya sama seperti di tahun 2035. 호랑이가 돼버린 거야? By the way, pada malam itu Shin Jin bersama dengan Jin Han membicarakan tentang Isok, yang mana itu atasannya Han Yong kan. Jadi mereka itu bakal memberikan sesuatu jabatan nih sama si Isok, dan nanti jabatan itu bakal menjadikan Isok itu terdesak ataupun seperti mereka memanfaatkan posisi Isok ini agar nantinya Shin Jin sama Haji Han nih mereka berdua posisinya aman ataupun tidak disalahkan sama sekali kalau misalkan nanti Isok membuat keputusan. Jadi ya mereka berdua aman ataupun kayak sejenis cuci tangan gitulah. Setelah dari sana, Han Yong pergi menemuin orang tuanya yang kebetulan kan orang tuanya itu bekerja mengumpulkan barang-barang rongsokan gitu, dan juga mereka menerima barang rongsokan dari orang nanti mereka bayar gitu. Nah, pada waktu itu dia melihat ibunya dan dia langsung memeluk ibunya karena kan masih ada rasa bersalah pastinya Han Yong kepada ibunya atas apa yang dia lakukan sama ibunya di tahun 2035. Makanya di tahun sekarang 2025 dia itu berusaha untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Gak lama setelah itu ayahnya datang dan dia juga happy banget karena masih melihat ayahnya ingat sama dia. Terus kan karena dia beli mobil baru, mereka rencananya mau pergi bareng pulang gitu diantar sama mobil baru Han Yong. Dan setelah itu ada ibu-ibu datang dan ternyata Han Yong kenal sama dia dan pernah melakukan kesalahan juga. Oh ya, keesokan harinya Yisok merencana memberikan kasus yang lebih berat lagi kepada Han Yong karena dia pengen menguji kemampuan Han Yong dan bagaimana Han Yong menyelesaikan kasusnya. By the way, kasus yang bakal diselesaikan sama Han Yong memang cukup berat, di mana ada seorang laki-laki, dia itu dituduh sudah menghilangkan nyawa tunangannya sendiri dan ternyata tunangannya itu memiliki asuransi jiwa sebesar 1,2 miliar won ketika dia kehilangan nyawanya. Jadi keluarga si cewek itu, tunangannya, nuduh si cowok ini bahwa dia sengaja menghilangkan nyawa putri mereka untuk mendapatkan asuransi itu. Cuma masalahnya pengacara dia bilang itu nggak terbukti sama sekali, makanya sidangnya itu ditunda dan akan dilanjutkan lagi nantinya. Nah, keesokan harinya Han Yong tuh memutuskan pergi ke lokasi kejadian untuk melihat kira-kira bagaimana caranya si cowok itu menghilangkan nyawa tunangannya. Lalu dia melihat-lihat di lokasi kejadian dan memang kayaknya si tunangannya itu sengaja menjatuhkan mobil mereka ke jurang dan juga memastikan si tunangannya itu udah kehilangan nyawanya, lalu dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika Han Yong lagi sibuk di sana kan memperhatikan lokasi sekitar, tiba-tiba datanglah seorang reporter yang bernama Song Nayeon, di mana Nayeon ini dulunya juga sempat bertemu sama Han Yong dan juga sering banget menanyakan keputusan-keputusan yang dibuat sama Han Yong, dan dia juga ya ada rasa bersalah lah sama Nayeon itu karena dulu Han Yong sering banget mengabaikan dia sampai Nayeon ini terjatuh. Song Nayeon mengira bahwa Han Yong itu adalah seorang detektif yang lagi melihat-lihat lokasi kejadian. Dan kebetulan dia juga adalah teman dari korban, cuma nggak terlalu dekat banget. Lalu Han Yong bertanya sama Nayeon ini, oke, kau sebarkan aja berita ini dan juga minta tolong nomor sepupunya korban, katanya gitu sama Nayeon. Setelah itu malamnya Han Yong pergi lagi ke tempat kedua orang tuanya dan kebetulan si nenek-nenek yang kemarin itu datang lagi ke sana, dan kalian tahu ternyata si nenek itu adalah nenek yang cucunya diputuskan sama Han Yong itu yang mengalami leukemia kemarin. Kalau kalian masih ingat, dia adalah neneknya si cewek itu. Makanya Han Yong tuh ngerasa bersalah sama si nenek. Bahkan ketika dia ngasih kopi, Han Yong tuh nggak tahan mau nangis sambil minta maaf sama si nenek. Sebenarnya pada malam itu Han Yong sama kedua orang tuanya janji mau makan malam bersama, cuma Han Yong bilang dia nggak jadi karena ada urusan yang mau dia kerjakan. Oke, sementara itu Shin Jin kan bertemu tuh sama Yoon Hyuk, temennya si Han Yong. Jadi Shin Jin juga membicarakan kepada Jin Han tentang kenaikan pangkat dari Yisok.
Walaupun ya itu dapat beresiko kepada mereka, cuma katanya nggak apa-apalah. Biar nantinya semua kesalahan-kesalahan yang ditimpakan sama Yisok, keputusan yang dia buat, yang disalahkan Yisok bukan mereka. Terus ketika Shinjin menyinggung tentang Hanyong tuh, itu membuat Yoon Hyuk itu kayak emosi jiwa, padahal kan dia yang setia sama mereka, dia yang nurut-nurut aja, tapi kok ya nama dia kakak disebut dan juga ya Shinjin tuh nggak tertarik sama dia. Makanya pas Shinjin udah pulang, dia bilang sama Jinhan kenapa dia itu kayaknya kurang tertarik gitu. Bagi si Shinjin ya kayak mana, kok harus sadar diri lah. Terus kan ternyata si Hanyong itu gagal jadi makan malam sama kedua orang tuanya. Ternyata dia itu melihat tuh cucu si neneknya itu yang sempat kena leukemia. Waktu itu di masa tahun ini dia itu masih SMA. Jadi ya masih sehat lah dia, karena kan waktu itu dia belum bekerja. Dan niatnya Hanyong tuh pengen memberikan sesuatu sama si nenek. Cuma ya dia urungkan niatnya karena itu udah malam banget. Keesokan paginya pas Hanyong terbangun, dia kira dia itu balik lagi ke 2035. Dan ketika dilihat HP-nya ternyata dia masih di tahun 2025 dan juga kamarnya masih sama. Nah karena masih di tahun itu, dia nggak mau membuang-buang kesempatan dan juga memasakkan masakan yang enak sama kedua orang tuanya. Selain itu dia juga memberikan kepada mereka suplemen untuk kesehatan, karena kan kedua orang tuanya sudah terbilang cukup tua. Sikap Hanyong yang sebenarnya cukup berbeda dengan dirinya di tahun 2025 yang sebelumnya ya, itu membuat kedua orang tuanya agak heran, kok agak lain ya si Hanyong ini, agak ada yang beda gitu. Kata maknya iya sih, dia juga awalnya nggak suka kopi instan, tapi kok tiba-tiba dia jadi suka gitu, cuma ya udahlah gitu, mereka nggak terlalu mikirin. Setelah itu Hanyong mencoba untuk menyelesaikan kasus yang kemarin itu, yang ternyata kan dia tahu kalau misalkan si pihak terdakwa, si cowoknya itu, si tunangannya itu adalah orang yang memang merencanakan penghilangan nyawa sama si cewek, si korban. Dan sebenarnya pada hari itu Hanyong ada kencan buta sama yang bakal jadi istrinya waktu di tahun 2035, si Sehi, anaknya dari Sunchol. Jadi waktu itu kan Sehi sengaja terlambat tuh 1 jam dan Hanyong udah tahu, jadi dia bilang dia bakal lebih lambat lagi. Alhasil si Sehi itu mengira yang di depannya ini si bapak botak itu adalah Hanyong. Padahal Hanyong tuh masih di sini. Jadi itu sengaja memberikan pelajaran sama si Sehi, sekalian balas dendam. Dan dia chat lagi tuh si Sehi, dia bilang dia mungkin bakal datang lebih lambat lagi. Emosilah Sehi dan dia mau pulang dan gak sengaja lah tabrakan dia sama pelayan sehingga bajunya itu kena. Lalu ada juga Hanyong di sana kebetulan. Dan dia marah-marah sama si pelayan itu dan minta ganti rugi gaunnya sebesar 12 juta won. Dan pas mau dia tampar si pelayan, itu tuh dihalangin sama Hanyong hingga akhirnya Hanyong lah sebagai gantinya yang kena gampar. Terus Hanyong bilang, ini tuh aku bisa laporin loh untuk penyerangan gitu kan, karena aku tuh nggak salah, kamu tiba-tiba nyerang dan juga orang-orang di sana banyak banget yang melakukan perekaman. Terus ditutur sama Hanyong, kalau kau nggak mau dituntut, minta maaf tuh sama si pelayan. Ya udah, nurutlah si Sehi, dia minta maaf karena kan dia juga memikirkan reputasi dia dan juga ayahnya. Dan dia karena kesel sama si Hanyong, dia memutuskan pergi dari sana dan dia di chat tuh sama Hanyong sambil Hanyong bilang, emang aku kelihatan pengen ngejar orang kaya banget ya, katanya gitu. Makin kesal lah dia. By the way, akhirnya Baek Gi-sok itu terpilih menjadi hakim agung. Dia tuh seneng banget, cuma di sisi lain dia juga mikir kayaknya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Dan untuk kasus penghilangan nyawa orang yang bertunangan itu disebarkan beneran dong sama Nayeon di media sosial. Dan ternyata itu sengaja dilakukan sama Hanyong agar Shinjin itu lebih tertarik lagi sama dia. By the way, video Sehi yang nampar Hanyong itu viral di media sosial karena dia upload sama orang yang merekam waktu itu. Jadinya ayahnya si Sehi itu marah sama dia dan dia juga sebenarnya nggak akrab sama kedua kakaknya, abang sama kakaknya, karena ya selalu dia yang disalahkan sama ayahnya dan dia bakal berjuang untuk mendapatkan perhatian ayahnya. By the way, temannya Hanyong, si Yoon Hyuk juga lihat video itu lalu dia tanya sama Hanyong, kemarin kok lagi ke restoran hotel ya ketemu sama si Sehi? Katanya, iya, emang kenapa? Terus dia kasih tau lah tentang video viral itu dan disitulah Hanyong mulai paham nih kalau Yoon Hyuk itu memang ada udang di balik bakwan dan juga sering iri sama Hanyong. Setelah itu pengadilan kasus yang ditangani sama Hanyong kemarin dilaksanakan lagi dan Nayeon kaget loh, dia bukan detektif ternyata dia hakim toh.
Dan sidang hari itu dihadirin juga tuh sama bosnya Han Yong, terus Jisok dan juga temannya Yoon Hyuk yang kayaknya penasaran apa keputusan yang bakal dibuat sama Han Yong pada hari itu. Ya udah, akhirnya kan diundanglah sepupu dari korban yang bernama Gayong. Lalu dia dibilang sama Han Yong kan, sebelum bersumpah kau pikirin dulu, karena kalau kau bohong, ntar hukumanmu juga bisa lebih berat. Terus ditanyalah sama si Gayung Lope itu kan, kok beneran nggak tahu kalau misalkan sepupunya itu mengasuransikan atas nama tunangannya? Enggak, aku nggak tahu, katanya gitu. Terus si Han yang bilang, kayaknya kita belum meriksa HP-nya si Gayung Lope deh, katanya gitu kan. Terus si Gayung Lope Pink ini langsung kaget dong, dan juga si tunangan sepupunya juga kaget. Tapi si pengacaranya bilang, nggak perlu dicek lah. Terus si Han yang bilang, atau perlu kami sita tuh HP-nya? Ya udah deh nggak apa-apa, dicek aja gitu, katanya kan. Terus dikasih lah sama si Lope ini, Gayung Lope. Terus kata Hanyong, tunggu, kayaknya ada HP satu lagi deh yang digunakan pribadi. Dia bilang nggak ada, aku nggak. Terus ditelepon lah sama Hanyong, bunyilah tuh HP. 받으셔도 됩니다. Ketahuan dah tuh si Gayung Lope Pink bohong kan. Jadi dibilang sama Hanyong, udah angkat aja, katanya kan. Pas diangkat ternyata yang nelpon itu Hanyong. Betapa kagetnya tuh si Gayung Lope Pink. 김가영 씨? Kira-kira kayak mana keputusan akhir yang bakal dibuat sama Han Yong? Kita lihat kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.